Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD El Shaddai. Pada saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai 26. Saya bacakan. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kita belajar bersama di mulai dari ayat 25 ini, kita belajar bahwa mengapa Tuhan membuat bangsa Israel tidak mendapatkan air setelah bangsa Israel melakukan perjalanan mulai dari Laut Teberau pada saat itu. Cerita ini adalah bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pada saat bangsa Israel dari Laut Teberau menuju ke Kanaan. Di dalam perjalanan di satu tempat, bangsa Israel bertemu di satu tempat, yaitu Mara, dan di sanalah bangsa Israel mendapatkan sumber air selama 3 hari perjalanan. Tetapi sayangnya sumber air itu tidak bisa diminum karena rasanya yang pahit. Dan karena rasanya yang pahit, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah dengan mengatakan, kenapa harus mendapatkan air yang pahit? Dan bangsa Israel mengatakan lebih enak bahwa lebih enak kembali ke Mesir. Di sana masih banyak hal yang mereka bisa dapatkan, mereka masih bisa minum, masih bisa makan, masih berkelimpahan di Mesir. Tetapi Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mengambil sepotong kayu, dan melemparkannya ke sumber air itu, sehingga air itu menjadi manis. Dan kita melihat di sini ada mujizat yang Tuhan lakukan. Dan judul yang saya ambil pada saat renungan pada saat ini adalah pendengaran akan firman mendatangkan kesembuhan. Dan kita melihat di ayat yang ke-26, Tuhan seperti mengubah topiknya dari air yang manis tadi. Tetapi tidak, sebenarnya ini di ayat 26 ini adalah intinya, bahwa Tuhan adalah penyembuh bagi bangsa Israel. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya untuk menjadi haus, untuk menerima kesusahan di dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat di sini dari ayat 26 ini, disinilah Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, disitulah terjadi kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena
Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ia sanggup menyembuhkan bangsa Israel. Ayat 26 di sana dikatakan bagian B, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Ini ayat 25 bagian B. Dan 26 bagian B, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita melihat bahwa Tuhan adalah penyembuh. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya menerima siksaan. Tuhan tidak akan memberikan hukuman seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada saat Israel akan keluar dari tanah Mesir. Dan yang kita mau belajar pada renungan saat ini adalah bagaimana hati kita mau menerima firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya terjadi kesembuhan yang daripada Tuhan itu. Tuhan melihat bagaimana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Kita mau belajar adalah tentang hati. Ketika hati kita menyimpan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman itulah yang menjadi kesembuhan bagi kehidupan kita. Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, yang terus menyimpan firman itu dalam hatinya, dan firman itulah yang menjadi kesembuhan di dalam hidupnya. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menyimpan firman itu di dalam hatinya, tidak melakukan firman itu di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan tidak membuat sesuatu mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Meskipun orang itu bersungut-sungut kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan, tetapi Tuhan melihat hatinya tidak menyimpan firman yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Ia tidak melakukan setiap firman yang telah ia dengarkan, yang telah ia baca. Dia hanya mendengarkan firman saja tetapi tidak melakukannya. Padahal yang Tuhan mau adalah bahwa kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan mau melihat bahwa firman yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kita simpan di dalam hati kita, kita simpan di dalam kehidupan kita, dan kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ada kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita itu adalah bukan karena sakit penyakitnya, tapi karena hati kita yang tidak mau menyimpan firman Tuhan. Hati kita yang selalu ada dalam keraguan, hati kita yang selalu ada dalam kekesalan, hati kita yang selalu ada dalam kekacauan, dan tidak menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Sehingga itulah yang membuat kita menjadi sakit, sehingga itulah yang membuat kita menjadi lemah. Ya, sakit penyakit itu bukan hanya sakit penyakit secara fisik, tetapi juga sakit penyakit secara batin yang sering terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Dan yang Tuhan mau adalah kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan mau melihat kita, apakah kita mau menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu melihat umat-umatnya menyimpan firman Tuhan, menyimpan firman-Nya, menyimpan perintahnya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menerima mujizat yang daripada Tuhan, menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga kita merasakan bagaimana begitu besar, begitu dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 23 kita melihat. Amsal 4 ayat 20 sampai 23.
Amsal 4 ayat 20 sampai 23, di sana dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perintahku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kita melihat dari ayat ini, Tuhan memerintahkan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman itulah yang menjadi kesembuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga hati kita untuk terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Menjaga hati kita supaya hati kita itu terus memikirkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasakan, menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Jagalah hati kita untuk supaya kita terus berada di dalam firman Tuhan. Saya mengajarkan bahwa firman Tuhan itu adalah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan mengingatkan bahwa setiap hati kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Supaya setiap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita. Karena Tuhan melihat kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan mau melakukan apa yang yang kita minta kepadanya sesuai waktu yang telah Ia tetapkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menyimpan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan saja firman Tuhan. Bukan sekedar hanya kita merenungkan firman Tuhan. Tapi kita mau menyimpan firman itu dalam hati kita. Sehingga firman itu menjadi kesembuhan di dalam hati kita. Firman itu dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, ingat firman Tuhan, simpan firman Tuhan di dalam hati kita, dan renungkan betapa besar kasih Allah, betapa besar firman yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan setiap perintah Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, sehingga Tuhan melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Akan terjadi hal yang besar di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dalam Amsal 17 ayat 22 di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kita mau belajar terus bahwa hati kita mau menyimpan firman Tuhan. Hati kita terus dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kita selalu ada dalam firman Tuhan, dan hidup kita terus berada di dalam jalurnya Tuhan, dan hidup kita terus berada di dalam kemauannya Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa kita menyimpan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini memberkati kita semua, jemaat-jemaat GPIDI Irsyadai, sehingga firman Tuhan dapat menjadi sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita renungkan terus kebenaran firman Tuhan, dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekian renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kami sangat mengucap syukur Tuhan, bahwa kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyimpan firman-Mu di dalam hati, di dalam pikiran kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu hidup di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan berada di dalam perintah-Mu Tuhan. Kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami melakukan perintah-Mu Tuhan, ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan tolonglah supaya
Jemaat GPDI El Shaddai menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kiranya kami mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hati kami terus dimurnikan oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.